Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Alwan Basit Akbar. Pada kali ini kita membuat konten terbaru, yaitu pembahasan soal-soal SKD kedinasan. Nah, jadi pada materi pertama kita masuk pada materi nasionalisme, yaitu materi TWK atau tes wawasan kebangsaan. Silakan disimak ya teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, langsung saja sebelum kita masuk pada contoh soal, kita perlu mengetahui dulu arti atau pengertian singkatnya ya dari nasionalisme. Intinya, nasionalisme ini lebih menekankan kepada persatuan dan kesatuan yang nanti terbagi mengenai identitas nasional. Nah, di situ teman-teman perlu bisa membedakan apa sih ciri khas yang bisa kita bedakan dari negara yang lain. Misalnya untuk Indonesia ini mempunyai sosial budaya yang besar kan, ada adat istiadat yang beragam, ada socio-cultures bervariasi, misalnya itu Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, dan Pancasila juga masuk, yang sekiranya bisa membedakan antara bangsa kita dengan bangsa yang lain. Bendera juga termasuk. Nah, dan juga teman-teman, sebelum kita masuk contoh soal lebih lanjut, kita perlu mengetahui dulu perbedaan antara bangsa dan negara. Jika bangsa ini berkaitan dengan social cultures, sedangkan negara berkaitan kepada kepemerintahan, misalnya dari undang-undang ataupun yang berhubungan dengan negara lah intinya itu. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada contoh yang pertama, kita perlu membedakan dulu ya. Untuk nomor 1 teman-teman, nah ini ya, kita cari dulu konteksnya ini apa. Nah, kita baca ya. Untuk nomor 1, support dari masyarakat sangat berpengaruh dalam terrealisasinya program dan agenda dari pemerintah. Beberapa dampak yang dapat dirasakan adalah terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran. Implementasi apa yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat? Nah, ini teman-teman, sesuai dengan yang sudah kami jelaskan tadi, kita perlu tahu dulu ini bedanya, ini konteksnya kebangsaan atau negara. Bangsa atau negara. Nah, di sini kita harus cari dulu kata kuncinya. Di sini ada kesejahteraan, kemudian ada masyarakat. Nah, sehingga teman-teman kita sudah mengerti ya bahwasannya ini merupakan konteks bangsa. Ada masyarakat ya, merupakan konteks bangsa. Ini saya pakai mouse ya teman-teman, belum ada alatnya sehingga pakai mouse dulu lah ya. Oke, ini bangsa. Nah, sehingga kita perlu melihat dari jawabannya di sini, implementasi apa sih yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat untuk membantu program dari pemerintah, teman-teman. Kita eliminasi dulu ya teman-teman dari yang C. Untuk yang A kita simpan dulu karena masuk teman-teman. Untuk yang A ini, untuk yang A kita simpan dulu. Membeli pakaian buatan anak bangsa. Ini juga termasuk ya teman-teman. Kita simpan dulu ya. Soalnya kan juga memberikan peluang bagi anak muda untuk produknya sehingga dapat menunjukkan UMKM kan. Sehingga sesuai lah jika dengan program pemerintah. Kemudian yang kedua, mengaplikasikan sikap gotong royong. Boleh juga ya. Kita simpan juga. Kemudian yang 3 atau yang C, membuat organisasi kemasyarakatan. Membuat organisasi kemasyarakatan. Nah, kira-kira apakah sesuai dengan apabila kita hendak membantu pemerintah? Sepertinya kurang tepat ya teman-teman. Kalau kita membuat ormas lagi, kita eliminasi. Kemudian yang D, mengeksploitasi kekayaan alam. Nah, tentunya di sini ada kata mengeksploitasi teman-teman. Nah, tentunya berkonotasi negatif dan tidak baik ya teman-teman jika kita lakukan, jika kita
melakukan pemanfaatan secara besar-besaran tentang sumber daya alam secara ilegal lah intinya. Ini kan mengeksploitasi, ini jelasnya kurang bagus lah. Kemudian yang E, mencintai bangsa Indonesia secara berlebihan. Nah ini juga kurang tepat dikarenakan mengandung unsur chauvinisme. Ini gimana tulisannya? Intinya itulah chauvinisme. Nah tentunya di sini tersisa dua jawaban, yaitu antara opsi A dan opsi B. Nah, untuk jawabannya di sini adalah yang B, teman-teman. Mengapa demikian? Dikarenakan ini juga betul, tetapi kita lebih mengarahkan kepada yang paling tepat untuk ini, yaitu di sini ada kata masyarakat bangsa. Ini juga termasuk dalam sikap gotong royong sesuai dengan konteks kebangsaan dan sesuai dengan sila keempat, yaitu kemusyawaratan, sehingga di sini perlu adanya sikap bekerja sama dan bahu-membahu untuk mewujudkan atau membantu realisasinya program dari pemerintah. Oke, kita simpan jawabannya. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman untuk yang nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2 ini teman-teman, kita kan sudah melihat ya bahwasanya soal ini panjang. Nah, lalu untuk tipsnya teman-teman, jika kita menemukan soal panjang seperti ini, kita tidak perlu membaca 2 kali, cukup 1 kali aja dengan metode cepat. Nanti teman-teman bisa belajar lagi ya teman-teman, ataupun lihat di browsing mengenai teknik belajar cepat, membaca cepat. Nah, kemudian yang pertama kita perlu membaca soalnya terlebih dahulu sehingga tidak perlu membaca 2 kali. Nah, langsung saja yang nomor 2. Hal ini merupakan cikal bakal dari munculnya sikap. Sikap berarti kita cari yang berhubungan dengan peran. Salah satu kontribusi besar Cokroaminoto adalah upayanya dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara berbagai suku dan agama yang ada di Indonesia. Dia juga mendorong pendidikan yang merata dan kesempatan kerja yang adil bagi semua warga negara. Cokroaminoto juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang visioner. Dia memiliki visi yang kuat untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Dia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan bangsanya dari penjajahan. Oleh karena itu, ia mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup mereka dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk masa depan masyarakat. Hal ini merupakan cikal bakal dari munculnya sikap. Oke teman-teman, langsung saja kita eliminasi dari poin A sampai E. Yang pertama, di sini sikap. Nah, jika sikap itu berarti sudah berbentuk tindakan. Nah, sedangkan di sini ada cinta tanah air. Berarti ini kan masih berupa nilai ya, teman-teman. Ini kita eliminasi. Kemudian demokrasi, sikap demokrasi juga kurang tepat, teman-teman. Kemudian di sini ada patriotisme. Patriotisme, apakah di sini mengandung unsur rela berkorban, teman-teman? Belum ada ya teman-teman, sehingga kita eliminasi dulu. Nah, sehingga tersisa opsi A dan C. Nah, nasionalisme dan bela negara. Lalu kita kaitkan dengan contoh soal ini teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana? Antara yang A dan C. Ayo teman-teman, yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang A teman-teman. Mengapa demikian? Karena di sini ada kata cikal bakal, sikap. Nah, sehingga dasarnya atau cikal bakalnya adalah unsur dasarnya adalah nasionalisme untuk membentuk sebuah sikap yang sudah Bapak Cokroaminoto ini lakukan. Bela negara juga ini kurang tepat teman-teman, dikarenakan bela negara juga merupakan sebuah tahapan kedua dari nasionalisme, sehingga ini juga kurang tepat teman-teman, sehingga kita eliminasi ya teman-teman. Sehingga jawabannya yang A, nasionalisme. Karena di sini membahas mengenai cikal bakal.
Dan di sini Bapak Cokroaminoto menekankan bahwasannya adanya persatuan dan kesatuan. Nah, oke teman-teman, sehingga ini sangat sesuai dengan konteks nasionalisme. Mengapa demikian? Karena menekankan kepada sila ketiga, yaitu persatuan dan kesatuan. Intinya di situ nasionalisme, sehingga ini masuk pada konteks kenegaraan, konteks negara, dan masuk pada materi nasionalisme. Oke teman-teman, kita lanjut ya teman-teman pada soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini simple saja teman-teman, kita langsung bahas. Oke. Peran dalam mewujudkan rasa cinta tanah air demi terciptanya persatuan dan kesatuan dalam bermusyawarah dapat dicapai melalui yang pertama, beradaptasi dalam lingkungan sehari-hari. Ya, boleh ya teman-teman. Kemudian yang kedua, B, berinteraksi tanpa ada rasa khawatir. Nah, kurang tepat teman-teman, dikarenakan kita apabila berinteraksi itu juga perlu memiliki sebuah batasan dan filter teman-teman. Jangan semuanya kita langsung, jangan tanpa ada rasa khawatir, dikarenakan di situ berarti kita tidak, ya kurang tepat lah intinya kalau tanpa ada rasa khawatir itu. Jadi setidaknya kita mempunyai sebuah acuan, sehingga di sini kurang tepat. Kemudian yang C, selalu berbuat baik terhadap sesama. Ini juga kurang tepat. Kemudian yang keempat, yaitu yang D, bahu membahu dan bekerja sama dalam membuat jembatan. Ini juga kita simpan ya teman-teman. Yang kelima atau yang E, membuat kondisi sosial yang aman dan tentram. Ini tidak masuk ya teman-teman pada dalam konteks soalnya, dikarenakan di sini dalam bermusyawarah. Nah, memang bahu-membahu ini konteksnya masuk pada sikap bermusyawarah. Tetapi untuk hal ini kurang tepat teman-teman. Meskipun masuk pada konteks soal ini, dikarenakan yang ditanyakan adalah perannya dalam mewujudkan rasa cinta tanah air demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Nah, jadi untuk yang D ini kurang tepat teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut yang E, membuat kondisi sosial yang aman dan tentram. Ini juga tidak masuk teman-teman dengan konteks soalnya. Kan yang ditanyakan adalah peran kita dalam mewujudkan rasa cinta tanah air. Nah, sehingga jawabannya adalah yang A, beradaptasi dalam lingkungan sehari-hari teman-teman. Nah, inilah. Nah, mengapa kok bukan yang D atau yang E? Ya beginilah teman-teman. Intinya dari soal TWK itu kita perlu mengerti dulu kok bisa begini. Nah, dikarenakan di sini ada teman-teman. Di sini kan ada kata terciptanya persatuan dan kesatuan, bermusyawarah. Sudah tahu konteksnya, tetapi untuk yang kita lakukan pertama adalah beradaptasi dalam lingkungan sehari-hari. Oke teman-teman, kita sudah selesai nomor 3. Berikutnya kita bahas pada materi selanjutnya. Terima kasih. Dan quotes hari ini adalah setiap orang ada masanya dan setiap masa pasti ada orangnya. Setiap orang memiliki stat yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa dibandingkan antara stat kita dan stat orang lain, sehingga kita perlu menikmati, menjalani, dan mensyukuri proses yang sudah kita lakukan hari ini. Tetap semangat dan tetap kompak selalu buat teman-teman, kompak untuk belajar ya teman-teman. Kita di sini sama-sama belajar. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Terima kasih. Saya Alwan Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.